Aneh banget, ternyata di dalam itu ada foto sama kayak apa ya ini namanya? Bentar. Nih, sama ada rambut. Apa jembut? Canda. Udah siap? Siap. Ya, jumpa lagi di acara LHKPN, Laporan Harian kepada Netizen. Oke, Mas Sigit. jadi zaman jadi zaman. Jumpa lagi di program kedua ini. Ya, video kedua ya. Laporan kedua. Laporan kedua. Oke. LHKPN. Apa yang mau dilaporkan ini kepada yang maha benar? Netizen sekalian. Oke. Enggak, aduh. Kenapa kok kayak Enggak, ini masih terbawa suasana dari kemacetan di jalan tadi soalnya. Jadi apa namanya? Gimana hari ini? Apa aja kejadian-kejadian yang banyak kalau di sosmed udah kayak pasar yang saya bilang kemarin. Jadi ini ada yang berita bagus juga nih, mau saya laporin. Gimana? Saya duluan atau gimana? Nggak masalah sih. Jadi gini netizen ya, ini adalah laporan kami yang kedua kepada netizen. Semoga Kenapa masih gitu kayak aneh nih ya? hari ini bisa memberikan hal yang baik untuk para Bentar. Kok lesu? Lesu sih, banyak yang harus dipikirkan. Ternyata bulan ini soalnya. Iya. Oke, ini kebetulan tanggal 31 ini mungkin tayang besok berarti tanggal 1 ya, udah agak tenang. Iya, sebenarnya pikiran gue gaji belum masuk ini kayaknya. Jadi pikiran itu sebenarnya lagi kemana-mana ini. Iya, pikiran itu nggak banyak, pikiran itu cuma satu yang dipikirin yang banyak. Masuk akal. Oke, baiklah netizen, langsung saja ya. Jadi gimana? Kan ada cerita apa nih? Ini kalau ini ya, biar Mas Sigit semangat dikit ya. Apa itu? Kita cerita yang agak ringan, ini ringan juga. Jadi ada video ditayangin seorang ibu-ibu waktu suaminya lagi tidur, ibunya sudah punya satu anak ya. Waktu ibu jadi ceritanya. Ya, jadi ibu-ibu udah punya satu anak. Iya. Jadi waktu suaminya lagi tidur, Iseng buka dompet suami. Ini ada foto kita sama anak. Iseng banget buka tempat yang kecil ini. Aneh banget, ternyata di dalam itu ada foto sama kayak apa ya ini namanya? Bentar. Nih, sama ada rambut. Apa jembut? Canda. tadi kayak di video dia nemuin keris kecil, rambut sama foto dia waktu masih gadis. Dia bingung nih. Jadi nanya sama netizen, ini apa? Sebagian besar netizen bilang itu ilmu pelet. Gitu. Nah, tapi sebagian lagi netizen ada yang komen, saya seumur hidup 20 tahun nikah dengan suami, saya nggak berani buka-buka dompet suami saya. Begitu. Jadi intinya begini ya. Istri itu membuka dompet suaminya dan menemukan keris kecil, rambut, terus foto dia masih Gadis. Dia ngerekam dia sendiri ya. Yang dia sendiri. Kemudian dia upload ke media sosial seperti itu. Itu viral itu. Itu viral. Nah, video kedua itu dia bilang bahwa apapun yang dibilang netizen, dia masih tetap mencintai suaminya. Oh, jadi nggak ngaruh. Karena ada yang bilang itu dipelet tuh. Jadi seolah-olah ibu ini jatuh cinta. Kebetulan ibu ini cantik juga lah. Tapi suaminya juga ganteng. Seolah-olah menikah itu gara-gara kena pelet. Kalau Mas Sigit sendiri, percaya nggak dengan ilmu pelet atau mistis? Berarti ini agak berbau mistis ya? Percaya nggak, Man? Hah? Dengan ilmu mahaba, pengasihan kayak itu?
nanti biar pesulap merah aja kayaknya yang jelasin masalah seperti ini ya. Saya sendiri mau berkomentar tuh serba salah karena saya sendiri tidak begitu paham akan Bukannya praktisi, seperti itu. bukannya anak praktisi, muridnya Gus Samsudin. Jadi gini, mengenai benda-benda seperti itu kayaknya sih saya dulu pernah lihat. Nah, kan bener kan? Enggak, Pernah lihat dan pernah punya. pernah lihat ya, tapi itu zaman dulu, zaman Benda apa ini? kakek saya ya. Ya kayak katanya sih kayak semacam jimat seperti itu. Tapi fungsinya apa sih saya nggak sempet tanya waktu itu masih kecil. Jadi seperti dalam video sih bentuknya itu kayaknya keris ya, keris kayak Iya, keris. bukan sih? Keris itu. Itu sarungnya itu ya, keris kecil itu. Oh iya. Kalau ada yang komentar itu keris semar mesem namanya. Mesem bukan mesem. Mesem, ya karena saya ya. mesem ya. Jadi itu kayak menurut netizen itu sebagian itu pengasihan gitu ya. Iya, ilmu pelet lah. Nah, jadi kan ini sudah ketahuan nih. Heeh. Ada kecurigaan seperti itu. Nah, toh terus kemudian si istri masih mencintainya kan seperti itu. Berarti kan bukan karena pelet dong. Iya sih, sebenarnya kalau saya pribadi nih, saya nggak percaya pelet itu. Nggak percaya? Sama sekali nggak percaya. Masa sih? Benar. Terus? Kenapa? Sekarang gini, sama kayak siapa yang bilang kemarin ya? Aku lupa itu yang ngomong. Kalau memang ilmu pelet itu ada, kenapa istri dukun-dukun itu jelek? Nggak betul. Lah, sekarang artis banyak yang cantik, kenapa nggak dapet? Mungkin punya tamengnya, kita kan Nggak ada. Itu ilmu pelet itu nggak ada, Mas Sigit. Jadi intinya ada netizen ini terpecah seperti itu ya viralnya ya. Ada yang mengerti bahwa itu Pelet. ajian jimat lah. Ada yang lebih fokus kepada etika si istri seperti itu. Ya nanti netizen nilailah sendiri lah gimana baiknya. Oke, gimana? Selanjutnya berita kedua ya. Ya, gimana? Ya, masih ada saya ya. Kalau saya ini lepas dari tadi yang berbau-bau mistis, ini juga kayaknya sih masih agak mistis sih. Masih agak Lebih ke mistis. serem gitu ya. Lebih ke serem Bagi orang-orang tertentu, terus ada juga mungkin apa istilahnya kita ngomong beban. beban. Begitu. Apa yang penasaran? Jadi beberapa hari ini itu viral bahwasannya dunia pendidikan ini kayaknya sih ya, kayaknya itu sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai kita kisruh masalah zonasi kemarin tentang penerimaan dengan semua sengkarutnya seperti itu. Nah sekarang ini viral lagi mengenai beberapa pemberitaan yang beberapa orang tua murid itu merasa keberatan tentang besaran uang komite, kemudian seragam yang dipatok dengan harga tinggi seperti itu, dan itu yang paling viral saat ini itu di Jawa Timur di SMA Negeri 1 Tulungagung itu sampai gubernur itu turun tangan. Jawa Timur. Berarti Pak Ganjar. Bukan dong, Jawa Tengah. Oh iya, berarti Ibu Khofifah. Ibu Khofifah ini. Saya ngetes aja itu. Saya ini sampai turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Jadi satu murid itu dipatok seragam itu 2,3 juta, Bang Aan. Seragam sekolah SMA. Oh, gitu loh. Dan bahan seragam itu tidak bisa dibeli di luar. Artinya bahannya juga tidak ada, semacam kayak bahan eksklusif seperti itu. Udah dikondisikan. Dan ini menjadi viral setelah gitu loh, setelah salah satu wali murid itu merasa keberatan dan kemudian mengunggah ke media sosial. Jadi ada nanti bisa ditampilkan ada beberapa foto nota itu, nota lunas pembayaran itu beredar di media sosial seperti itu. Nah, mengenai sengkarut masalah itu, Bung Aan, sebetulnya yang pertama nih kita bahas satunya itu masalah komite nih sebetulnya. Sepengetahuan Bung Aan ini kira-kira komite itu sebetulnya memang diharuskan ada di sekolah, ya kan? Atau tidak sih sebetulnya? Ya komite ini kan
lembaga pemberi. Jadi dia ini terdiri dari orang tua murid, tokoh masyarakat, atau yang peduli dengan pendidikan. Sebentar. Jadi komite itu pada dasarnya dibentuk berdasarkan Iya, ada perundang-undangan khusus emang. enggak, maksudnya gini, kan itu terdiri dari wali murid dan beberapa orang yang untuk Iya. memajukan dunia pendidikan di sekolah tersebut kan Iya, seperti itu. untuk membantu kepala sekolah. Tapi biasanya bukankah orang tua murid itu diundang komite gitu Iya. Biasanya mesti kayak gitu, ada undangan. Artinya berarti sudah jadi dong. Maksudnya? Komitenya sudah Enggak dibentuk pada saat saat itu. Iya, tapi biasanya memang udah ada orang-orang tertentu yang Oh, kalau orang tua murid kayak saya kan mungkin apa alasannya waktu atau nggak sanggup atau apa, ya udah. tapi pada saat biasanya tuh saya sering dengar undangan komite kan seperti itu. Itu berarti diundang itu artinya badannya belum jadi ya, organisasinya apa? Belum jadi, tapi bisa jadi belum jadi tapi udah disiapin calon nih. Kalau sendiri boleh. Boleh kalau kita kan itu kan minimal 4 sampai 15 kalau saya baca itu. Minimal Pengurusnya iya, bisa 15 sampai 4 sampai 15 orang. Nah, komite ini yang pasti komite ini boleh meminta sumbangan kepada sebagian, bukan seluruh ya, sebagian orang tua murid. Nah, namanya sumbangan itu sukarela, guys. Nah, kalau dia ditetapkan itu bukan sumbangan tapi pungutan. Artinya istilahnya begini, mereka boleh menggalang dana atas dasar sumbangan seperti itu. Tidak kepada seluruh. Tidak kepada seluruh dan tidak ditetapkan. Kalau ditetapkan itu namanya pungutan. Pungutan ini bisa terindikasi liar. Betul. Nah, oke, berarti itu sah secara hukum komite ya berarti ya. Apalagi sumbangan yang terkait PPDB. Oh, penerimaan. Iya, saya pernah baca itu pasal 20 Permendikbud pasal 27 ayat 2 tahun 2021 itu mengatur soal sanksi bila terjadi pungutan liar itu. Ini sudah jelas. Sebenarnya ini kita nggak bisa ya, bukan ini fenomena gunung es kalau menurut saya. Hampir seluruh yang saya tahu itu mereka menarik katanya sumbangan tapi ditetapkan. Dan ini gini, ketika gini loh, komite itu sebetulnya pertanggungjawabannya kemana sih? Ya kepada orang tua murid. Oh gitu kan, pada dasarnya begini. Ketika sesuatu penggalangan dana apapun itu bentuknya oleh sebuah badannya, badan kontah itu organisasi seperti apa kan otomatis ada bentuk pelaporan tanggung jawab seperti Iya ada emang. Itu memang tahu ada ya? sekali. Kalau kemarin kebetulan saya ini itu memang ada laporan ada ya? tanggung tapi ya kita Oke. kan kadang-kadang nggak mau repot. Oh gitu ya. Ya terima-terima aja lah. Sebetulnya Asal sekolah itu karena ya maaf lah saya agak kurang ini. Oke lah, jadi Kita nggak intinya bisa juga sah ya, terlalu iya. komite itu boleh ya, boleh dan meminta sumbangan boleh dengan syarat tidak ada paksaan. Iya, saya nggak mau memposisikan diri saya ada estimate terhadap komite ini. Karena komite ini ada. Oke. Dan kita nggak tahu mungkin di Jawa Timur yang tadi aja yang bermasalah atau gimana. Apa ada Soalnya masalah gini, baru? ada lagi masalah yang di Jawa Tengah yang nggak kalah viral dengan seragam tadi, itu Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Negeri ya, Taman iya. 1 Brebes, sudah negeri kan berarti artinya ketika sebutannya negeri kan otomatis Saya dulu ya. ya dibiayai pemerintah kan seperti Iya, itu masalahnya. itu per anak itu uang komite dan uang koperasi itu 3,5 juta per anak. Uang koperasi untuk apa? Uang koperasi ya tadi, uang koperasi itu untuk pembelian seragam dan sebagainya. Seragam, nanti ada batik, ada seragam olahraga, itu sebutannya uang koperasi. Gitu loh. Itu di Brebes ini. Jadi Brebes ini Jawa Tengah, karena ini latihannya ke Jawa Tengah. Iya, Jadi ada beberapa orang tua murid juga iya. dalam tanda kutip yang tidak mau disebutkan namanya, ini keberatan juga. Tapi notanya ada. Tapi notanya beredar luas juga. Dan memang sekolah sudah mengakui, nanti kita tampilkan ya. Iya. Nah, itu jadi ada semacam apakah seperti ini lumrah atau memang tidak lumrah seperti itu. Ya kalau mengacu dari peraturan Permendikbud tadi, itu kan nggak boleh. Ya kalau satu murid ada kwitansi pembayaran 3,5 Karena ya pemerintah dong. sudah menyiapkan dana BOS.
setiap oke. tahun itu. Kalau SD kalau nggak salah 900.000 per tahun. Itu dibagi setiap siswa itu udah dari pemerintah untuk negeri. Itu untuk yang tidak mampu ya. Oh enggak seluruh Oh, semuanya. semuanya. Nah tapi memang komite dibentuk sebagai badan pemberi inisiatif, membantu secara finansial dan lain sebagainya. Saya pernah baca itu komite ini bisa melakukan permintaan sumbangan itu kepada perusahaan yang berada di sekitar wilayah sekolah. Ada itu peraturannya, boleh. Tapi bukan kepada orang tua murid. Nah, sekarang ini yang di Taman Sigit tadi kan kenapa viral? Masyarakat udah ngerti bahwa nggak boleh. Ya, jadi jelas ya, artinya boleh tapi tidak boleh kepada wali murid. Yang pertama catatannya, yang kedua besarannya tidak boleh ditentukan, kan seperti itu. Iya, tapi nggak mungkin besaran nggak ditentukan kalau posisi beli baju tadi dan bahannya cuma ada di sekolah itu kan. Iya, itu yang di Tulungagung memang ini sampai gubernur Ini- turun tangan loh. Ini baju ini guys, terutama ini yang kalau komite oke lah agak rame nih. Ini kepala sekolah nih, hati-hati loh. Ya, kepala sekolah ini Ini masyarakat udah banyak ngerti. ini PJS-nya langsung dinonaktifkan oleh gubernur. Jadi Iya. karena terlalu tinggi seragam itu sudah jauh dari pasaran saya kira. Kalau seumpamanya 2, sampai 2,3 juta belum yang lain kan untuk seragam aja. Nah, dan sebetulnya pintar tidaknya untuk kemudian berhasil kemudian tidaknya di kemudian hari kan korelasinya tidak ada pada Tidak dasarnya. ada emang pada dasarnya. Terus kenapa harus mewajibkan bahan A untuk menjadi seragam sekolah A gitu? Aku tahu masih nanya gitu biar aku ngomong apa kan? Enggak juga, maksudnya korelasi. Kita masih kita oke, aku ngomong nggak apa-apa. Korelasi Nggak apa ini. maksud saya seperti itu. Itu sudah dikondisikan. Oh iya. Jadi Masalahnya bagian itu proyek udah tahu lah. kabar yang beredar juga apa ya itu gitu. Jadi saya bingung. Ketika dulu kita zaman sekolah kan seragam kita bisa beli di pasar tuh. Paling yang nggak ada kita paling apa ya nama lokasi nama kelas gitu ya seperti itu saya kira lumrah lah ya karena biar seragam. Tapi kalau seragam abu-abu sama putih dan kemudian zaman dulu kita ngomong zaman dulu ya saya kira kita beli di pasar mana yang kita mampu kan sepatu warna hitam hitam kan gitu ya kan topi mungkin sama dasi. Iyalah ini dunia pendidikan kita padahal ini nih sebenarnya pendidikan ini adalah investasi terbesar. Tapi kok masih banyak iya, tadi. karena Kenapa saya tertarik membahas ini? Yang pertama tadi kita carut marut zonasi itu belum selesai, ditambahi oleh ya ini makanya sengkarutnya di sini. Harusnya ketika negara saja sudah membebaskan biayanya, kenapa terus masih ada SMA bayar ada bulanan. Iya, lah kan kemarin viral yang Pak di Rendang kayaknya SMK malah. Oh, gimana coba? Ada bukan uang bayaran itu sebutan. Jadi gini guys, ini makin dibicarain kami yang jadi mumet ini. Ya kita mumetnya begini, mumetnya itu kalau terlalu banyak kayaknya kasus viral ini sangat banyak ya. Iya, karena gini, anggaran pendidikan kan 20% itu banyak dari pemerintahan, tapi makanya kemarin Nadiem Makarim, Mas Menteri, itu kan berkomentar juga masalah zonasi. Dia bilang gini, ini saya dari awal jadi menteri itu, dari awal jadi menteri nih, zonasi itu sudah ada karena kebijakan Bapak Muhadjir, dia bilang kan. Ya. Nah, saya selalu dapat batunya ini, kurang lebih kayak itu ngomong untuk masalah zonasi. Tapi apapun yang terjadi, zonasi akan terus saya lanjutkan karena ini bagus. Biar aja dia dapat getahnya doang lah. Ya, tapi dia bilang ini akan terus lanjutkan karena kita perbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi di zonasi ini. Terus begini, masalah Betul. masih ke pendidikan. Ketika zonasi itu diterapkan otomatis gini. Si A kebetulan rumahnya jauh, pengen sekolah di sekolah yang dia idamkan nih. Tapi terhalang zonasi, itu menghalangi nggak? Kan ada tes lain, ada tes mandiri. Ada tes mandiri Iya, juga ada tes ya. mandiri, ada tes afirmasi, ada tes prestasi. Gitu. Banyak tes lain. Tes mandiri itu kadang-kadang sampai 2 kali. Boleh. Sampai 2 kali. Jadi zonasi ini memang untuk akamsi, anak kampung sini. Oke. Nah, tapi Paham kan ya? karena ini
diakal-akali, masuk kakak orang, itu yang jadi Kan masalah. ceritanya sebenarnya seperti itu. Iya. Dan aku pendidikan ini Kita bukan mendidik sih ya, jadi agak susah kita ngomongnya. Tapi Ya, yang jelas mestinya- ini netizen. Hmm. Kita membahas ini karena ini menjadi sebuah viral yang nasional yang kemudian banyak menjadi apa ya, semacam stigma negatif kepada dunia pendidikan. Itu aja sih. Padahal itu adalah tempatnya calon generasi-generasi penerus bangsa. Oke Mas, kayaknya pendidikan udah dulu lah. Kalau kalian Selesai punya belum masalah, tadi? guys, Jadi sudah jelas ya, berarti artinya yang viral tadi pada dasar komite itu ada boleh, kan itu boleh dan tidak diharamkan adanya komite iya sekolah. boleh. Yang Karena wajib lah punya komite yang sekolah. yang tidak dibolehkan adalah pungutan yang ditentukan. Mm-mm. Seperti itu. Masalah seragam, saya kira baiknya dibebasin aja lah ya. Ya tahun depan itu dia orang tua murid untuk bebas membeli seragam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu ya. Iya. Sepakat dah bungaan kalau seperti itu. setuju. Oke deh. Oke, next ya. Apa ini? Ada kabar apa lagi? Kita agak ringan-ringan lah. Iya, ini ringan tapi sedih. Oh gitu ya? Apa itu? Tapi sedih, endingnya kayaknya bagus. Ini Mas Sigit pernah dengar berita tentang Farel Aditya, TikToker itu? Saya dengar tapi gak ngikut itu. Itu Gimana? Kabarnya terakhir gimana? dia mau pindah ke Palembang. Ke Palembang. Sama-sama di Palembang nanti. Jadi gini, Farel ini kan kalau dibuat film ini bisa laris ini kehidupan Masa? dia ini. Karena dari umur 3 bulan orang tua itu kan cerai kan. Karena bapaknya masuk penjara 12 tahun, ibunya selingkuh. Lalu minta cerai. Nah, Oh gitu. Farel diasuh oleh neneknya. Neneknya ini nih ibu dari bapaknya di Medan. Oh, Farel ini jadi TikToker asal Medan nih ya guys Iya. ya. Jadi Tadi sorry, tadi bapaknya itu di penjara ya. dia nggak tahu kasus Sekarang- apa. Nggak Sekarang cerita. sekarang Udah keluar. Jadi Sudah keluar? Udah keluar, udah nikah lagi juga. enggak, Nah, jadi- waktu ibunya minta cerai itu bapaknya waktu masih di dalam. Iya, karena malu. Oh gitu. Suaminya masuk penjara tadi. Akhirnya ibu, Itu terakhirnya mencari terus akhirnya menikah lagi gitu. iya. Kemudian wadas kata Farel waktu dia umur 4 tahun, waktu dia ulang tahun, ibu itu pernah datang sama keluarganya. Ngasih Farel ini hadiah. Ingat dia 4 tahun. Iya, jadi ingat? dapat hadiah sepeda. Masih ada sepedanya nggak? Nggak tahu, itu urusan lain. Nah, waktu dia masuk SMP, dia kan tinggal sama neneknya tuh. Waktu dia SMP, itu kan namanya mau rajak remaja kan. Itu bertanya kemana ibu. Oh, Waktu SD nggak pernah bertanya. enggak, masih anak kecil kan. Jadi SD sudah agak besar. enggak lah. Jadi SMP dia mulai bertanya. Hmm. Mulai bertanya kemana ibunya, kemana bapaknya kan. Akhirnya neneknya ngasih tahu tuh, bapak di penjara. Ibu kamu aku nggak tahu. Nah akhirnya waktu itu kan zaman Facebook dia bilang, dia carilah tentang ibunya itu di Facebook, dapatlah dapatlah Facebook budenya. Budenya ini mbaknya dari ibu. Ya, idenya tahu. Ya, jadi melalui budenya ini dia dapat nomor WA sang ibu. Nah, dia hubungin video call. Terus Ibunya ternyata sudah punya anak 3 dari suami saat sekarang saat ini ya. punya anak 3. Ini viral loh sebenarnya. Jadi Hmm. punya anak 3, ibunya ini dan dia bilang sayang ke Farel, tapi dia nggak mau Farel itu video call lagi karena dia posisi tinggal di tempat mertuanya. Dia menyembunyikan Farel ini dari kehidupan barunya. Oke, jadi artinya begini. Kita kan belum dapat info ibunya menikahnya gimana kan. Iya, ya. jadi Artinya apa nggak kangen ibunya? nah itu yang jadi pertanyaan netizen. Walaupun nggak bagaimana, itu kan darah daging dia. Kemudian sampai akhirnya Farel ini 7 kali diblokir oleh ibu. Farel kan diblokir ganti baru, diblokir ganti baru. Dia pengen mencari kasih sayang seorang ibu. Nah, chatannya ini yang viral. Chat Farel ke ibunya ini yang viral, yang akhirnya diblokir. Dia pakai nomor lain.
diblokir lagi sampai 7 kali. Itu sudah tahu belum sih alamat sang ibu? Nggak tahu. Jadi cuma WA doang. Kan ada budenya tadi. Ya mungkin nggak kasih tahu kan. Budenya nggak kasih tahu di mana posisi. Pokoknya ibunya ini nggak tahu posisinya di mana. Dia ada foto, ada video sama anak-anaknya 3, anaknya baru ini. Nah akhirnya karena banyak pihak. Farel ini kan neneknya ini dulu petani. Neneknya ini ditinggal oleh kakeknya juga. Suami nenek ini nikah lagi. Dan ini ditinggal, akhirnya Farel yang bekerja ini. Jadi tukang sapu sama ngepel di sekolah untuk cari duit. Nah kisah Farel ini viral. Nah akhirnya Farel ini diundang ke podcast Dr. Richard Lee itu. Oh gitu. Nah akhirnya Farel ngaku semua di situ. Dia punya utang, akhirnya Dr. Richard Lee ngelunasin semua. Akhirnya Dr. Richard Lee Dr. Richard Lee menyanggupi untuk menyekolahkan Farel. Nggak usah pikirin keluarga, neneknya maksudnya. Nggak usah mikirin neneknya, nggak usah mikirin buku, nggak usah mikirin biaya, nggak usah mikirin tempat tinggal. Saya sekolahin kamu sampai kamu jadi masuk fakultas kedokteran UI. Sanggup nggak? Farel ngomong sanggup. Akhirnya Farel disekolahin di SMA Saverio 1 Palembang. Sekolah di Medan yaitu sekolah Al-Masdar, sekolah pertamaku, dan aku bakal pindah ke Palembang yaitu sekolah Saverio 1 Palembang. Dan emang sekolah itu adalah sekolah non-muslim dan Islam, tapi ya kita sebagai umat Islam harus kuatkan iman, karena apa, saya kan juga di sana demi pendidikan saya. Karena kesempatan gak datang 2 kali, jadi saya tuh disekolahkan oleh Dr. Richard Saverio 1 Palembang. Oke, jadi hari ini aku ninggalin nenek, sekolah juga, jadi semua urusannya udah selesai. Jadi aku hari ini bakal terbang ke Jakarta dulu, baru ada pekerjaan dikit, baru kita ke Palembang dan pindah sekolah di Palembang. Jadi kenapa nenek gak diajak? Karena rumah ini kan rumah sendiri, jadi nenek itu gak mau ninggalin rumah ini. Jadi sekarang Farel ini posisinya ini kan banyak yang simpati ya, setiap dia posting apapun itu pasti rame. Karena gimana lah Mas Sigit? Kalau ibu kita sendiri kayak itu, Ya kita nggak, kalau kita tidak merasakan langsung susah untuk berkomentar. Tapi yang jelas ya pasti sedih lah. Artinya kita kan kangen kan kepada orang tua kan, seperti itu kan. Meskipun mau bagaimanapun orang tua tetap yang kita butuhkan untuk iyalah menjalani kasih sayang hidup selalu. kan seperti itu. Ya, tapi sekarang kan sudah ketemu orang-orang yang tepat sih kayaknya. Saya sedih nih terus terang. Saya bingung mau ngomong apa karena mendengar alur ceritanya kok malu kita dengan diri sendiri gitu loh. Kadang kita yang itu aja, kadang kita terlalu banyak mengeluh seperti itu. Dan yang lebih parah dari cerita hidup kita tuh banyak. Jadi kalau kita sebut hidup kita sudah pahit, itu dia getir, yang getir itu sudah banyak seperti itu. Ya. Kasihan juga sih. Tapi ya untungnya sekarang kan
tadi bilang Richard Lee sudah turun tangan. Saya kira akan bagus lah ke depannya. Ya, dan dia juga ini membiayai nenek dan sepupunya juga. Sepupunya ini susah juga orangnya. Gitu. Yang sama neneknya. Jadi ya kita doain lah Farel ini biar Nanti kalau sudah bagus dan terkenal, nanti pada datang semua nggak kira-kira? iya keluarga semua. Gitu ya. Biasanya kan coba terjadi seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lah jalan terbaik untuk Farel sih. Saya kira Iya. kita kasih doa terbaik lah. Dan terima kasih untuk support netizen semuanya sih. Benar. Mungkin itu aja lah cerita Farel ini guys. Ya, itu guys benar kata Mas Sigit tadi. Kadang-kadang kita mengeluh kita kayak orang yang paling susah di dunia. Tapi kalau setelah melihat kisah Farel tadi, jadi nyata loh. Ada kisah sedih itu dalam kehidupan sekarang ini. Jangan ditanya dia waktu itu makan apa, kadang kelaparan, kadang apa, jangan ditanya. Itu pasti sering dialami oleh dia. Iya, pasti itu. Gimana Mas? Mudah-mudahan dengan seperti itu dia menjadi pribadi yang kuat deh. Iya, amin. Karena biasanya orang yang ditempa dengan kerasnya hidup, dia akan menjadi pribadi yang kuat. Biasanya sih seperti itu. Ini kayak cerita pribadi. Enggak juga sih. Iya, kayak emosional Kadang enggak, saya ikut terbawa suasananya. Menyelami banget. Saya menyelami banget. Kayaknya sih bakal menjadi itu tadi. Mudah-mudahan aja kita doakan lah Mas ya, Sigit ya. doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan akan menjadi hal Iya, yang baik benar. ke depannya seperti itu. Jadi sepakat ya. Sepakat. Netizen juga silakan doakan semuanya yang terbaik untuk Farel ini. Nah, setelah banyak melewati kegetiran, semoga kedepannya ada manisnya. Ya, tapi satu lagi netizen sebelum kita next ini. Apa itu? Jangan doain Farel aja, orang tua tuh doain. Kadang-kadang doain sibuk doain selebritis segala macam, orang tua jarang doain. Yang lebih parah lagi kadang kita ngomong doa dalam batin nggak doa gitu ya, saya doain nanti tapi belum didoain. Seperti itu ya. Oke, Mas Sigit. Berita Next, selanjutnya dah. Oke, next. Gimana operator masih langsung next ya? Langsung ya. Oke, sip. Nah, jadi next ini kayaknya hari ini beritanya agak berat-berat semua sih, meskipun ringan sedih, tapi yang ringan sedih. Ya kan? Yang ringan sedih, yang ringan mistis. Ada mistis, ada tadi lagi masalah sekolah yang karu-karuan. Ini lebih lagi saya kira ya. Jangan ada berapa Sigit ini. Iya serius. Ini sebuah video ini viral ya dan kayaknya bakal masih panjang ke depannya. Jadi ceritanya itu begini, ini sebuah dugaan penganiayaan kepada seorang anak. Anak TK, PAUD masih usianya. Jadi anak ini di Banjarmasin. Jadi kemarin berawal dari unggahan orang tua si anak tersebut yang dianiaya oleh diduga dianiaya oleh guru PAUD-nya hanya perkara bersandar di dia sambil minum susu. Gitu loh. Usianya sekitar 4 tahun. Umi pelan-pelan ya, Umi pelan-pelan. Ya Umi pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Umi pelan-pelan. Allahumma sholli ala. Ya Umi pelan-pelan ya, Umi pelan-pelan. Masih balita ya. Minum susu bersandar. Di PAUD itu, dan infonya sih seperti itu menurut orang tuanya. Jadi akibat penganiayaan itu sampai patah tulang dan patah tulang sampai patah tulang. Nanti tolong ditampilkan hasil ronsennya itu ada, dan Di bagian mana? kayak di sini kayaknya kalau nggak salah. Nanti dilihat ada ininya. Dia patah tulang sampai sendinya bergeser. Bayangin. Jika memang dugaan ini benar, alangkah kejamnya manusia. Artinya begini, itu kan guru PAUD kan artinya namanya anak-anak, dan sebabnya juga sepele. Apa? Bersandar Sambil minum susu tadi. Ini ada masalah apa sih guru itu? Nggak tahu juga. Jadi video ini viral diunggah langsung oleh orang tua anak tersebut gitu loh. Misalnya di Banjarmasin ini. Terjadi di Banjarmasin. Ini dan ini sudah lama gitu loh. Bukan baru-baru ini. Kok nggak kedengar kabar gimana? Nah, ini awal ceritanya.
kejadiannya itu tanggal 23 bulan Mei, artinya 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan lalu ya. Ya kan? Sampai sekarang ini kabar terakhir mereka sudah melakukan pertemuan antara si pelapor orang tua itu dengan bagian PPA di Polda Kalimantan Selatan dan masih dalam penyelidikan sampai sekarang. Jadi tersangka ini belum masih, artinya ada laporan perkembangan penyelidikan. Ada CCTV nggak? Nggak ada. Saya kira tidak ada CCTV-nya karena kalau ada pasti sudah mungkin beredar. Atau kan itu di sekolah. Kalau ada CCTV-nya mungkin bisa jadi sudah dihapus. Bisa jadi ya. Sekarang lapor itu mandek. Mandek itu tidak. Tapi sampai saat ini belum ada tersangka. Mandek lah. Selama 2 bulan. Gimana Pak Polisi? Bukan Mas. Ya sudah ketemu sih. Mereka sudah ketemu dan sudah di infonya si Bu tersebut sudah dikasih tahu perkembangannya. Tapi kita Polisi belum menetapkan satu belum orang ada itu tersangka. sebagai tersangka. Artinya belum ada orang yang mengaku dan bertanggung jawab atas itu. Ini kan sama kemarin ada juga. Yang dokter yang di mana? Oh, Makassar itu lain. Nah, yang di Makassar ada juga. Yang itu lebih sepele lagi nonton itu. Iya, gimana itu kemarin? Cerita lengkapnya tahu nggak? Saya kurang paham, tapi intinya dia main catur, bidaknya itu dipindahin si anak, dia langsung Nyetak gitu ya. inilah Mas Sigit. Maksud saya kan gini. Saya pernah ada pepatah lah dari Amerika. Saya lupa siapa yang ngomong. Anak kecil itu tetaplah anak kecil, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Betul. Orang ini kadang-kadang menganggap anak kecil itu orang dewasa, jadi perlakuannya sama kayak dewasa. Enggak, anak kecil itu dunia bermain. Mereka tuh nggak ada salah satupun. Mereka mau apapun nggak salah. Tinggal kita arahin. Orang kadang-kadang nganggap, oh ini, apalagi kayak misalnya di masjid, anak kecil ribut-ribut, mana bisa dimarahin itu? Kita kasih tahu bener. Itu kan. Pernah nggak misalnya sholat Jumat? Manis ini. Lama-lama. Kopi, ini udah manis. Jadi itu kan tadi ada beberapa Bentar. Ini berani marah-marah ini. kopi kan pakai gula. Oh, Mas Sigit nggak pakai gula sekarang. Saya kan sudah manis. Tapi tapi nggak apa-apa. Itu orang dewasa ini. Tapi kalau anak kecil nggak boleh di suara keras kayak gitu nggak boleh. Oh iya. Jadi itulah ya. Jadi sorry terkat masalah ini. Jadi gara-gara minum kopi ini tadi. Ini manis. Itulah ya. Jadi saat ini kita tunggu saja nextnya. Jadi intinya sampai saat ini belum ada titik terang dan tersangka. Iya, gimana sih? Tapi nggak tahu juga ya, karena nggak ada CCTV mungkin ada kesulitan lah pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Tak ada bukti ronsennya kan? Iya, bisa jadi jatuh. Iya, awal pengakuannya sih memang jatuh sendiri. Oh, Awalnya tapi anak seperti itu. ngaku dia dipukul oleh guru PAUD itu. Tapi tidak mau mengaku siapa, tidak mau bilang siapa yang memukul, infonya seperti itu. Jadi orang tuanya ini terus berjuang untuk keadilan sang anak. Kayaknya kabar terakhir sih dia mau ke Jakarta diundang oleh Uya. Jadi gini, kita nanti nonton lah podcastnya. Jadi tapi kalau saya Mas Sigit, saya jahat banget nih. Saya jahat banget. Saya melakukan hal itu pada anak itu. Misalnya ini saya gila lah. Waras ya tapi. Iya, misalnya udah lewat dan ini. Kalau nggak ada bukti, saya nggak bakal ngaku. Mana ada maling ngaku? Benar juga. Peran polisi. Sekarang anak kecil itu bohong, pernah bisa bohong nggak sih anak kecil? Enggak lah. Kalau dia ngaku dipukul, kira-kira kan percaya pula. Iya, dia pasti lebih apa? Anak kecil lebih polos. Ya Kalau dia ngaku dipukul itu suatu dia nggak kecuali diarahkan kali. Tapi kalau saya kasus ini kalau udah diundang Uya, saya pikir ada sesuatu di kasus ini. Oke, ya nanti ada videonya. Tapi apapun ada videonya juga nanti kita tampilkan aja. Apapun tindakan kekerasan atau pelecehan terhadap anak kecil itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Oke, Itu sepakat kalau itu saya. Oke, Mas Sigit. Ya sudah jelas ya guys ya.
berita selanjutnya. Ini masih agak hari ini entah sih banyak sengkarut serius. Dari tadi sengkarut terus nggak selesai, nggak ada berita yang buat senang hari ini. Ini lebih parah lagi kayaknya sih. Jadi kalian bayangin nggak? Enggak. Apakah katanya jangan pilih yang sekarang berita kalau punya kayaknya Efek tanggal tua kayaknya di pembukaan sih. tapi kan pasti besok tanggal 1. Ya, hari ini pikirannya banyak sekali kayaknya. Iya. Ini tadi Jangan guys. Jangan mulur vibes-nya ke sana guys. ini guys ya berita Apa viral ini? di Samarinda nih kejadiannya. Samarinda ya, Kalimantan Timur. Oke. Jadi ini lucu tidak juga, dibilang biadab, nggak ada paksaan, ya kan? Apa? Jadi ada kasus suami menjual istrinya sendiri lewat aplikasi hijau. Micet. Enggak lah, hijau tuh banyak karena itu kan napalnya doang. Aja kan di sana juga. Terduga micet. Bisa terduga. Karena gini, jadi di Samarinda ini bisa istri juga. muda bernama RA yang masih 19 tahun loh ini. Istrinya 15 tahun. Nah, Suaminya 21, masih muda semua ya. 21 kalau nggak salah. Iya. Nanti ada potongan berita. Jadi Jadi si suami ini bersama temannya ini itu menjual istrinya dengan harga 900.000 untuk sekali kencan pada pria hidung belang di sekitaran Banjarmasin. Nah, 900.000. sekali kencan. Nah, jadi mereka juga bukan orang asli Samarinda. Mereka itu ke Samarinda memang untuk bisnis tadi. Aslinya mereka Banjarmasin nih. Bisnis apa? Bisnis esek-esek tadi. Jadi memang tujuannya sudah mau Itu dijual. istrinya itu. Istrinya loh yang mati masalahnya itu istrinya gitu loh. Dijual untuk Dijual. dikencani oleh pria lain dengan harga 900.000. Dan dia yang mengantar sendiri untuk hal-hal seperti itu. Parah kan ya? Bukan lagi parah ini Mas Sigit. Apa sebutannya jadi? Jadi kasus kayak gini deh, kasus JJ Govinda atau dengan Sahnas adiknya Raffi Ahmad kemarin. Itu kan udah jelas Sahnas mengakui dia berselingkuh. Masih dimaafkan, itu dalam Islam aja itu disebut jayus. Nggak Ini boleh. gimana nih? Ini apalagi ini. Oh gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak cemburu terhadap istrinya, ya apalagi dia mengakui atau malah itu aja hukumnya gimana? Berat hukumnya itu. Apalagi ini istri kita jual. Ya, dijual, serius dijual dan sudah beberapa kali, lebih dari lima kali kalau nggak salah sudah laku. Itu yang ngomongnya ke polisi. Benar-benar double kill gitu. Jadi kronologisnya itu kan memang lagi marah kan bisnis seperti itu. Jadi polisi itu sedang ini sudah terendus polisi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Iya. Jadi lewat aplikasi seperti itu kan marak tuh. Ketahuannya, Kronologisnya ya polisi menyamar sebagai pelanggan dong. Jadi digerebek di sebuah hotel di kawasan pelabuhan di kota Samarinda. Ketiganya pun sudah mengakui. Gitu loh. Ini agak sengkarut, lebih sengkarut dari sengkarut di belakang. iya. Dan mereka mengakui itu bahwa iya dan istrinya itu tidak terpaksa ketika dia dijual oleh suaminya. Pengakuan istrinya nggak terpaksa. Iya tidak ada paksaan untuk itu tadi. Ini kadang gimana Mas Giri? Aku kadang-kadang Kan kayaknya ikut mumpet juga. bukan. Ini berita ini makin hari makin aneh guys. Kemarin ada ada wanita ditusuk 16 kali, masih mau dinikahin suami laki itu. Ini pernah dengar nggak? Ya, Iya itu kan maksudnya apa nggak ada keluarga? Apa gimana ya? ya kita belum tahu juga 100%, tapi yang jelas ini sekarang semuanya sudah ditangkap nih. Jadi istri sebagai saksi korban dan suami dan kawannya yang menjadi maklar mucikarinya juga sudah diamankan polisi semua. Jadi mereka terancam undang-undang tentang perdagangan manusia. TPP. Inilah Mas Sigit, salah satu sesuai dengan berita yang kedua tadi soal pendidikan. Inilah Pentingnya pendidikan ya. pentingnya ilmu dan pendidikan. Sehingga bagaimana kita berlogika, bagaimana kita bisa berguna untuk bangsa dan negara, bagaimana kita mencari penghidupan, ya pakai pendidikan. Mending jual apa ya?
Ini jual istri loh. Iya, Ini serius terjadi nih. dan istri mengaku biasa-biasa aja. Bukan tanpa paksaan dan dia mau dijual karena Iya. alasannya sih tetap klasik ke arah ekonomi. Jadi mereka itu sudah punya anak dan tinggal dengan orang Sudah punya tuanya. anak? Sudah punyanya masih kecil gitu loh. Dan mungkin di Banjarmasin itu tinggal dengan mertuanya atau orang tuanya dan tidak bekerja. Jadi mereka itu ya Ke Samarinda. merantau ke Samarinda. Gitu. Samarinda kota yang lebih besar, ya. Mungkin tidak lebih besar tapi mungkin di situ mungkin prospeknya lebih Iya, bagus. Samarinda lebih besar masih dia. Mungkin ya. Ya, saya pernah ke situ. Jadi ya, jadi tujuannya ke sana ya untuk bisnis tersebut, menjual istri. Gitu loh. Nah, saya mau komen lah, bingung. Ya. Makanya Ini kita dan berita ini kedua benar-benar tadi. terjadi loh ya. Jadi Kalau kalian gimana, guys? Tolonglah kasih komentar terkait berita ini. Ah. Oke. Ada lagi? Kayaknya sih sudah cukup untuk hari ini. Kayaknya hari ini terlalu banyak berita sengkarut jadi kayaknya apa gimana? Energi terporsir. Nah, Jangan energi dipikirin, jangan dimasukin di hati, Mas OhIgi. gitu ya, mesin kantong aja. Jadi, ya beritanya memang kayak gitu semuanya. Gitu ya. Ini kita belum Karena lagi, terbawa dari tadi dari awal itu sudah diaduk-aduk ini. sebenarnya iya. Ini belum masuk masalah Basarnas dengan KPK. Oh itu Belum yang masuk masalah politik. itu malah saya nggak terbebani kalau cerita itu. Oke guys, kita dengar ya. Berarti kita dari siapa? Basarnas atau KPK? Masih ada satu lagi nih, hari ini sambungan dari kemarin. Yang mana? Yang mama gerbek. Oh ya, itu gimana tuh? Yang mak gerbek yang nggak ada polisi itu? Karena kalau nggak salah sih kasar narkobanya diganti. Iya benar, saya bacain. Hah? Kasar narkoba di FM mama ini beruntun ya. Ini bahaya. Ya, jadi itulah kayaknya. Itu lupa menyampaikan. Jadi update berita yang kemarin kasar narkoba diganti dan sudah diganti yang baru. Ya menurut tapi kata pihak kepolisian bahwa itu sih nggak ada hubungannya dengan itu. Katanya Iya, iya. seperti itu. Benar. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan penggerbekan maskar narkoba oleh mama itu tadi. Tapi mungkin ada kebutuhan di tempat lain mungkin ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi coba kayak gitu Kak. Ya guys, ini guys. Oke, kelihatannya masih gitu terlalu menjiwai untuk episode kali ini. Jadi kita haraplah nanti untuk episode selanjutnya saya akan cari berita yang gembira-gembira aja lah. Ya, Jadi berita nggak itu terlalu mungkin ya kayak repot. contohnya begini loh Kak. Berita yang ringan itu lucu gitu misal gitu ya. Ya. Misal satpam minta maaf sama maling gitu agak kayak gitu kan lucu tuh. Satpam? Minta maaf sama maling. Kayak pernah dengar. Ya kayak gitu lah. Cari aja nanti ada di masjid. Saya nggak paham guys, tapi kalau yang paham silakan komen. Siapa minta maaf dengan maling ini. Oke guys, mungkin kita akhiri dulu kalau sedikit. Iyalah ya. Itu kira cukup dulu ya. Ya, tetaplah stay positif. Jangan ambil vibe Mas Sigit yang hari ini mungkin lagi. Tapi sekali lagi kami mungkin kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Ada data yang salah, tolong kalau bisa di komen aja. Karena sebagai manusia kita juga banyak salah. Betul sekali. Dan tentunya kami minta maaf seperti halnya yang disampaikan ketika apa yang kami sampaikan belum sempurna lah ya. belum sempurna lah intinya. Bila ada pendapat lain atau Kritik dan misalnya saran kritik dan diterima saran, dan jangan lupa Oh, iya. stay di sini. itu kritik dan saran itu penting itu. Jangan ragu lah. Ya kami ini orang lama semua soalnya. Oke guys, Ya sekian Bapak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.